warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Islam Nurul Hikam, kepada yang terhormat seluruh Dewan Guru SD Islam Nurul Hikam yang berbahagia dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif, implementasi strategi hati yang hangat namun tetap tegas, oleh saya Rina Wahyuni, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Saya tidak menggurui, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi saya di sini ingin mendefinisikan apa yang sudah saya terima di guru penggerak, yang bisa saya tularkan ke jaringan semuanya, yang bisa saya definisikan terkait budaya positif, sehingga ketika kita mengajar di sekolah tidak terjadi lagi berpihakan kepada siswa. Jadi semua siswa harus kita layani sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan keinginannya. Itu harapan kita semuanya di profil pelajar Pancasila. Baik. Yang kedua, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai anggota masyarakat perlu kita tumbuhkan, kita sebagai pendidik tentu kita perlu tumbuhkan atau hidupkan kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup tumbuh kekuatan kodrat anak. Di sini dimaksudkan setiap anak lahir memiliki kodrat yang unik, setiap anak berbeda-beda. Tetapi ketika kita mengajar di sekolah, terkadang kita salah kaprah. Jadi kita kadang anak yang tidak menyukai gaya belajar kinestetik, kita paksa untuk kinestetik. Kemudian gaya belajar yang auditory, kita paksa untuk visual. Itu tidak bisa. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus mengenali kodrat anak tersebut melalui yang awal kita lakukan apa sebelum pembelajaran dimulai, teman-teman? Membuat apa kita biasanya di awal? Kesepakatan kelas, boleh. Di awal untuk mengenal gaya belajar dia, ya, asesmen, diagnostik, ya, kognitif, ada yang non kognitif, seperti itu. Hebat, sepertinya jadi semuanya sudah keren. Oke, terima kasih. Budaya positif tentunya perlu kita lakukan di sekolah kita, yaitu tentang nilai dan kebiasaan di sekolah kita yang harus berpihak kepada murid, tentunya berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira dengan semuanya sudah memahami profil pelajar Pancasila. Kira-kira dimensinya apa aja, Ustazah? Bernalar kritis, iya, berbineka global, mandiri, kreatif, beriman dan bertakwa. Iya, beriman dan bertakwa. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak semuanya. Konsep utama budaya positif di sini yaitu paradigma perubahan belajar. Sebenarnya di sebelum kurikulum merdeka juga kita sudah mengenal bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, sebenarnya sudah ada, cuman belum dinamai seperti itu ya.
Jadi sebenarnya sudah ada disiplin positif, kita harus datang tepat waktu dan lain-lain, sebenarnya sudah ada sejak zaman kita sekolah. Namun di sini kita belum memfasilitasi guru-guru yang dulu itu hanya sekedar mendukung dan lain-lain. Jadi budaya positif di sekolah kita masih belum bernalar ke anak-anak. Kebutuhan dasar manusia, kemudian keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol dulu terhadap siswa. Sekarang saya bertanya di sini kira-kira Ustazah atau Ustaz, pernah nggak menemui perubahan dari panjenengan dulu sekolah dengan budaya positif yang hari ini anak-anak yang kita lakukan ini? Kira-kira ada nggak perbedaan yang mencolok? Kira-kira apa sih yang panjenengan rasakan ketika sekolah? Jenengan waktu sekolah sama sekarang jenengan mengajar. Monggo. Ketika saya sekolah dulu masih kecil, kebetulan kan namanya sekolah negeri kan otomatis masuknya itu kan jam itu jam 7 lebih saya bisa baru masuk ke kelas. Beda dengan sekolah yang sekarang yang saya sekarang. Sekolah yang ada sekarang kan jam 6.45. Kebetulan anak-anak juga sudah bisa masuk jam 6.45, ada juga yang mungkin 1-2 anak yang terlambat juga. Terima kasih, luar biasa. Berarti di sekolah kita sebenarnya sudah menerapkan budaya positif. Ini pengalaman dari Ustaz Lukman bahwa dulu ketika beliau bersekolah itu masih sering terjadi keterlambatan, walaupun masuknya sudah siang tapi masih sering terjadi keterlambatan seperti itu ya Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, berikutnya sekarang saya mau bertanya dengan semuanya, kita praktekkan. Anda di depan Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, sedangkan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Kepala tangan Anda itu harus Anda jaga betul-betul, dan benda itu jangan sampai ada orang yang melihat atau yang memiliki begitu. Tugas rekan B Anda adalah mencoba segala cara untuk membuka kepala Anda dengan teman B boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi gitu. Coba, jadi kan tetap mau buka nggak kira-kira? Coba dirayu pakai rayuan begitu. Nah itu bayangkan barang yang sangat berharga, mas kawin. Mas kawin. Kira-kira bagaimana? Kira-kira efektif apa? Dengan cara ini apakah membujuk efektif? Tidak, oke. Mengintimidasi, mengancam? Tidak. Kira-kira apa? Memarahi? Tidak. Kira-kira apa? Yang paling bisa? Kira-kira apa? Kapan gue? Ayo berarti hadiah ya, betul ya, reward gitu ya. Jadi manusia lain itu bisa membuka jika ada sesuatu yang lebih menarik gitu. Sama dengan semua ketika mengajar, membuat kesepakatan bersama dengan adanya reward, capaian, cita-cita, pasti anak-anak juga akan ikut andil, ikut membuka diri seperti itu. Harapannya seperti itu. Dengan bujukan kita mengintimidasi, ayo kamu jangan begini, percuma. Next ke depan akan dilakukan lagi seperti itu. Apalagi memarahi ya. Saya sendiri pribadi tentu
satu ya, jenengan semua bisa lihat saya ini orangnya sangat tegas ya, sangat ramai, sangat tegas. Melihat anak-anak itu kalau nggak tertib berasa penghukuman yang saya lakukan. Tapi dari program guru penggerak ini saya ingin selalu belajar, memahami terus, memahami siswa lain, memahami dengan semuanya. Jadi saya bisa ada perubahan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit perubahan itu. Terima kasih teman-teman, keren sekali. Berarti kita harus memiliki target, yaitu merimu. Berikutnya adalah perubahan paradigma belajar, yaitu tentang ilusi kontrol. Mengontrol murid, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ketika dengan mengontrol siswa, itu tidak bisa jadinya cuma ya sudahlah seperti ini gitu, tanpa dikontrol. Jadi kita hanya memberi kesepakatan saja tanpa ada controlling. Itu juga tidak akan bisa terwujud begitu. Ilusi dengan kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dengan menguatkan karakternya. Tentu ya, kita semuanya sebagai manusia pasti punya kesalahan. Kita sendiri terkadang kita menyuruh siswa untuk tidak terlambat, tapi kita sendiri juga pernah terlambat. Manusiawi, begitu ya. Jadi penguatan karakternya kita membuat orang merasa bersalah saja dengan menguatkan karakternya, dengan kritik yang membangun, maksudnya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa, gitu. Jadi ilusinya adalah gambaran ya. Jadi anak-anak itu melihat kita tuh kok maksa banget sih ustazah, seperti itu. Nah, disiplin positif ini, apa sih makna disiplin ini? Sesuatu yang bagaimana? Kira-kira makna disiplin? Sesuatu yang tepat sasaran, sesuai koridornya, seperti itu ya. Jadi tidak ada lebih, tidak ada yang kurang. Oke, disiplin berasal dari bahasa Latin. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Ini yang artinya adalah belajar. Disiplin itu menggali potensi menuju sebuah tujuan yang sama dengan apa yang dia hargai. Jadi kalau kita mendisiplinkan tapi kita sendiri tidak bisa disiplin, ya tidak akan pernah ada bermakna bagi anak-anak. Karena di gugulan ditiru itulah guru. Oke, kemudian disiplin adalah kekuatan memerintah diri sendiri, mengontrol diri sendiri untuk menguasai diri. Ketika memilih tindakan, nilai yang kita hargai dan penuh tanggung jawab. Kemudian nilai kebajikan, sifat-sifatnya seperti tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti profil pelajar Pancasila. Oke, masih ingat? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, good. Jadi itu yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah setiap orang itu berbeda. Siapa yang tidak butuh cinta dan kasih? Apakah jenengan merasa jenengan nggak butuh cinta dan kasih? Kalau anak-anak kira-kira cinta dan kasihnya dari siapa? Orang tua, orang dewasa, dari kita ya, dari temannya. Apakah anak-anak juga butuh penguasaan? Butuh. Mereka butuh penguasaan. Apakah mereka juga tidak butuh kebebasan? Butuh. Apakah mereka juga tidak butuh kesenangan? Sangat butuh. Realitas ini atau kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan kasih sayangnya berlebih, ada yang penguasaannya berlebih, ada yang kebebasannya yang berlebih atau kesenangannya, seperti itu. Sebuah kasus yang kita angkat hari ini, Ibu Ria, kebetulan ada Ustazah Ria. Ini kasusnya Ustazah Ria ya. Guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi kelas salah satu muridnya di kelas bernama Agus. Nah, beberapa anak yang telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukannya?
Kira-kira Ustaz Dania bisa menjelaskan Agus ini. Kenapa Agus ini sering minta bekal? Kira-kira jadinya sebagai wali kelasnya itu akan berbuat apa? Terima kasih pertanyaannya sudah. Mungkin kalau saya sebagai wali kelasnya, saya tanya terlebih dahulu karena bisa jadi beberapa pengalaman berbeda ada kasus yang sama seperti ini. Jadi ada anak yang pertama dia tidak dibawakan bekal sama orang tuanya. Kemudian yang kedua ada juga anak yang dia tidak dibawakan uang jajan, uang saku sama orang tuanya. Dia cukup hanya sarapan di rumah, sedangkan jam pembelajaran di sekolah kan biasanya siang. Dia tidak dibawakan bekal dan dia tidak dibawakan uang saku. Kasus belakangan seperti itu. Kemudian saya juga akan memberikan pengertian kepada anak tersebut bahwa boleh meminta untuk 1 kali 2 kali dengan tidak memaksa. Kalau untuk terus menerus ya mungkin saya akan konfirmasi kepada orang tuanya untuk bawa bekal atau uang saku. Oke, luar biasa teman-teman, luar biasa pengalamannya hari ini keren sekali dan kebetulan memang namanya Ria ya. Ternyata punya pengalaman yang sama dengan siswa yang tidak dibawahi bekal begitu ya. Nah, kira-kira teman-teman setuju nggak kalau Ria itu yang pertama tadi itu menanyai ya, mengkonfirmasi dulu kepada siswa tersebut kenapa tidak dibawahi bekal gitu, kayak kenapa tadi meminta seperti itu ya kepada teman. Kemudian Ustaz Dania juga memberikan nasihat kepada anak tersebut. Kemudian kalau tetap seperti itu ya mengkonfirmasi orang tuanya. Bahkan bukan salah anaknya sebenarnya kadang itu gitu. Kalau bekal itu kan urusan orang tua. Takutnya itu memang orang tuanya yang tidak perhatian terhadap dia. Kalau masalah buku pelajaran mungkin kita bisa langsung konfirmasi ke dia gitu ya. Kalau bekal ini kan urusannya dengan orang tua seperti itu. Nah, dalam konteks ini yang pertama tadi yang dilakukan untuk mempertahankan hidup teman-teman. Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ya dia mempertahankan hidupnya dengan apa? Meminta, gitu. Yang kedua, sepertinya teman Agus ini jadi perhatian gitu loh. Ya, perhatian kayak harus cinta sebenarnya, cinta ya, sayang ya sama Agus ini. Yang ketiga itu power, dia merasa hebat. Iso jaluk makan temannya karena temannya itu jadi takut nurut sama dia. Poinnya gitu. Yang keempat, Agus itu merasa bosan dengan bekal yang sama-sama itu aja. Yang kelima yaitu Agus itu iseng untuk dia menikmati ekspresi wajah temannya dengan kesal. Jadi ada anak yang memang tipe seperti ini, gitu ya, semuanya pasti punya ya. Di kelas yang anak itu kenapa setiap hari harus ada ulahnya saja? Karena dia itu cuma fun-fun aja gitu loh, pengen diperhatikan, ini cuma seperti itu. Jadi dia fun. Dia kalau temennya nangis itu senang gitu. Ada yang seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman yang harus kita lakukan ya. Ini ada kasus, kalau tadi itu identifikasi dulu. Ini kasus yang kedua ini adalah hukuman, memberikan konsekuensi hukuman. IPA itu kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno itu menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup karena dia tadi gambar ya awalnya. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat guru yang menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara dengan gagap. Dan terkejut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malunya luar biasa. Dan malahan IPA untuk maju ke depan kelas dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Jadi Pak Seno ini dia menerapkan hukuman atau sanksi kepada IPA.
Kelas makin gaduh dan anak-anak tuh tertawa melihat Iva di depan kelas memegang bulu hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno, teman-teman? Iya. Ya. Iya. Kenapa Ustazah? Setuju dengan tindakan Pak Seno. Kira-kira kenapa? Kau setuju? Kira-kira kenapa? Penerapan hukuman ya, konsekuensi, boleh lah. Oke, terima kasih saudara. Pak Seno itu terhadap kita sebuah hukuman atau konsekuensi ya, betul ya teman-teman. Jika ini kita lakukan, kita perhatikan hukuman atau konsekuensi itu pasti akan terjadi sesuatu yang menyakitkan. Jenengan semua pernah nggak dihukum gurunya jenengan? Sampai sekarang itu masih ingat sekali dengan hukuman tersebut. Masih ya? Saya sendiri pernah. Waktu pelajaran di SMP. SMP itu padahal sangat lama ya. Dari sekarang saya yang umurnya 36. Tapi saya masih mengingat. Namanya Pak gurunya pun saya menyebut masih bisa. Begitu. Waktu itu saya mendapatkan 65 karena waktu itu beliau tidak menerangkan. Beliau meninggalkan kami di kelas. Kemudian beliau datang-datang memberikan soal. Kita disuruh baca sendiri. Waktu itu pelajarannya adalah tentang manusia purba, yang merupakan pembelajaran pertama dari SD ke SMP semester 1. Masih ingat ya jenengan? Nah, di situ sampai sekarang saya itu traumanya luar biasa ketika beliaunya itu datang membawa buku, kemudian dengan galeri yang panjang yang nilainya di bawah KKM langsung disablet. Dengan mendengar pelajaran sejarah, saya langsung merasa tidak suka. Padahal apa itu? Adalah trauma mata pelajaran. Ini yang kita jangan sampai anak-anak kita itu mengalami hal tersebut, karena sangat berbahaya ketika nanti di jenjang berikutnya dia menemui mata pelajaran yang sama, dia akan merasa bosan juga. Padahal belum tentu guru tersebut seperti bapak yang mengajar kita. Tapi itu yang saya alami. Makanya saya tidak suka dengan membaca, apalagi membaca masa lalu. Jadi sejarah, itu paling saya tidak suka. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ada baiknya dan ada tidaknya juga konsekuensi. Oke, sudah. Motivasi harusnya kita lakukan adalah teori motivasi kepada manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, sehingga tidak terjadi lagi trauma-trauma yang ada di anak-anak Indonesia. Kedua, motivasi eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain agar saya mendapatkan apabila melakukannya. Jadi ini juga saya pisahkan. Jadi kalau saya ranking 1, orang tua saya memberikan ini. Ketika orang tua saya tidak memberikan itu, saya merasa kecewa dan saya tidak mau berusaha. Itu pun yang tidak diharapkan. Untuk menghargai diri sendiri, tentu ini tujuan disiplin positif, yaitu harus kita kenalkan bagaimana ketika kita berprestasi, anak-anak bisa menghargai dirinya sendiri. Ketika kita pintar, kita juga akan menghargai diri sendiri kita, hargai, dan orang lain juga akan menghargai kita, seperti itu. Sekarang saya mau bertanya nih teman-teman. Poin yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali putaran karena terlambat terakhir. Hukuman atau konsekuensi teman-teman? Kenapa? Karena dia berbuat salah ya, tidak menaati peraturan sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena dia menggunakan masker ke sekolah. Tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Oke. Berjemur di lapangan, hukuman. Oke. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari. Pernah loh ini terjadi di kita ya. Kita juga pernah
boleh dikatakan yang tadi hukuman konsekuensi pada kertas tadi yang dicoret-coret menggantikan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya pada posisi ini. Sekarang atau posisi kontrol di sini adalah kita sebagai penghukum. Kemudian kita juga sebagai pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Nah, di sini teman-teman, ketika kita sebagai kontrol guru, kita bilang, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah penghukum. Kalau sebagai teman, dia melakukan, ayolah, lakukan demi bapak dan ibu. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, itu sebagai mendapatkan stiker bintang setiap hari, itu kita sebagai controlling. Kemudian menyelesaikan masalah ini itu adalah manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Nah, ini kasusnya tidak saya bacakan terlebih dahulu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini adalah cara kita, teman-teman. Kita punya peraturan. Kita juga harus ada keyakinan atau kesepakatan. Ketika sepakat, artinya mereka juga menyepakati, mereka punya ambil bagian dari semua itu. Oke. Kemudian tanggung jawab pembentukan keyakinan kelas ini kira-kira dirinya sudah melakukan semua. Dari siapa keyakinan tersebut? Siswa. Dari siswa, dari awalnya dari apa? Dari peraturan. Jadi dari peraturan kita turunkan jadi kesepakatan. Mereka sepakat yang mana? Nah, baru kita ambil bagian di situ. Ini yang sudah dilakukan di kelas saya. Kemudian segitiga restitusi ini adalah sebuah segitiga yang ketika ada anak yang melakukan tindakan kesalahan, itu kita menanyakan dulu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas bahwa semua orang itu tidak sempurna, kemudian menanyakan keyakinannya. Nah, ini ada konsekuensi seperti itu, yang harus diterima kepada anak. Apakah keyakinan itu sudah disampaikan kira-kira Ustaz Nadia ke anak-anak? Seharusnya disampaikan. Oke, berarti itu merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti kita kasih slide-nya. Terima kasih. Itu saja.